Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdan Ampolutu, NIM 151418104, kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar, di mana ada 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberi penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di mana yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Di sini membuka pembelajaran bertujuan yang pertama yaitu menciptakan suasana siap mental. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Selanjutnya itu menutup pembelajaran. Di sini bertujuan yang pertama memberi gambaran menyeluruh, yang kedua mengetahui tingkat pencapaian, yang ketiga mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam PBM, yang keempat menimbulkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Di mana ada prinsip penggunaan dari keterampilan membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Prinsip penggunaan tersebut yaitu bermakna, yang kedua bertujuan dan berurutan dan berkesinambungan. Di mana di sini ada juga komponen-komponen menutup pembelajaran. Yang pertama, meninjau kembali atau review. Yang kedua, mengevaluasi. Yang ketiga, memberi tujuan. Yang keempat, memberikan motivasi untuk pengembangan. Selanjutnya itu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan, misalnya antara hubungan sebab akibat dan hubungan antara yang tidak diketahui dan yang diketahui. Selanjutnya itu keterampilan bertanya, di mana keterampilan bertanya adalah ucapan verbal yang meminta respon mahasiswa. Tujuan dari keterampilan bertanya tersebut yang pertama itu memperoleh pengetahuan, yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir. Yang keempat yaitu keterampilan mengadakan variasi, di mana tujuan dari keterampilan ini yaitu mengatasi kebosanan, yang kedua ketekunan, yang ketiga antusiasme, dan keempat partisipasi. Yang perlu divariasikan yang pertama gaya mengajar, yaitu antara lain yaitu suara, kesenyapan yaitu senyap, ketiga pemusatan perhatian, keempat gerak dan mimik, yang kelima mengadakan kontak, dan yang keenam penggantian posisi dosen. Keterampilan selanjutnya itu keterampilan memberi penguatan. Di sini ada beberapa macam penguatan. Yang pertama penguatan positif dan yang kedua penguatan negatif. Di mana penguatan positif adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan terulangnya kembali tingkah laku siswa tersebut. Yang kedua penguatan negatif. Di sini kita harus menghindari penguatan negatif karena pengurangan hingga penghilangan suatu stimulus yang tidak akan menyenangkan. Di mana prinsip penguatan yaitu prinsip penggunaan tersebut yang pertama ditunjukkan pada pribadi tertentu, yang kedua bervariasi, yang ketiga segera, dan keempat apabila jawaban siswa kurang benar gunakan penguatan yang tidak penuh. Cara penggunaannya itu yaitu mimik verbal, mendekati, sentuhan atau kegiatan yang menyenangkan kepada siswa berupa simbol atau benda. Dan keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas menciptakan dan mempertahankan kondisi agar kegiatan pembelajaran efektif dan efisien, di mana pengorganisasian di mana yang tercantum dalam pengelolaan kelas yaitu pengorganisasian aktivitas kelas dan pengendalian terhadap perilaku yang menyimpang. Pengelolaan pembelajaran menggerakkan siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Dan yang keterampilan selanjutnya, keterampilan ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
komponen-komponen dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas masalah atau urutan pendapat siswa. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Yang kelima, menyebar kesempatan berpartisipasi bagi siswa. Yang keenam, menutup diskusi. Terakhir, keterampilan terakhir yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Di mana kedudukan siswa yang pertama, ada kedudukan siswa dalam membimbing kelompok kecil. Yang pertama itu sadar diri sebagai anggota kelompok. Yang kedua, merasa diri memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, memiliki rasa saing dan membutuhkan dan ketergantungan. Yang keempat, ada interaksi dan komunikasi antara anggota. Yang kelima, ada tindakan bersama sebagai perwujudan tanggung jawab kelompok, di mana terdapat harus ada keterampilan yang dimiliki dalam keterampilan membimbing kelompok kecil. Yang pertama itu mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, membantu kelompok. Yang ketiga, mengorganisasikan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi apakah peserta didik sudah paham dengan yang kita jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.